dokter itu nggak seindah kata orang tua kalian ya. Jadi mungkin dokter terlihat pekerjaan yang terpuji kayak gitu, tapi di suatu tempat ada dokter yang memaksa pasiennya buat sesar operasinya hanya karena supaya dia bisa lulus. Padahal dia itu nggak harus disesar orangnya. Gue pengen ngasih tau aja kalau dunia dokter tuh nggak seindah yang kata orang tua kalian pasti dapat duit banyak kayak gitu, nggak. Banyak banget hal-hal yang dalam tanda kutip gue bilang aja langsung tidak terpuji ya. Praktek di rumah sakit dibayar 2.000 per pasien sama BPJS. BPJS itu sejahat itu teman-teman. 2.000 apa 2.000 per pasien. Itu dokter umum kalau kerja di BPJS tuh kayak gitu 2.000 per pasien. Jadi emang semurah itu, kayak mending tukang parkir. Nah Ren, ini gue menarik sih kalau misalkan bahas tentang kedokteran gitu ya. Lu masuk kedokteran tuh kenapa sih? Sebenarnya kalau jujur aja itu dari SMP SMA tuh benar-benar nggak pengen jadi seorang dokter ya. Karena emang ya standar banget ya. Orang tua dari kecil udah bilang dokter kayak gitu. Dan sebagai anak pertama punya sebuah istilahnya kayak nafsu gitu ya, fitrah buat melawan kehendak orang tua kan. Pengen punya ininya sendiri. Makanya waktu itu gue tuh pengen jadi seorang programmer kayak gitu. Tapi karena emang nggak dibolehin kayak gitu, dibilang katanya programmer tuh apresiasinya sangat sedikit kayak gitu. Dan mungkin karena orang tua juga nggak paham kayak gitu ya. Tadi kalau ngobrol sedikit sama Gasen katanya programmer tuh malah duitnya banyak ya. Duitnya banyak banget. Tapi itu buat jangka panjang parah itu. Kalau mungkin orang tua belum paham kayak gitu, jadi maksa buat masuk kedokteran. Dan sempet tuh awal-awal kayak ngerasa ya istilahnya nggak betah di kedokteran karena beneran kayak biologinya tuh parah banget. Ini boleh nggak sih gue kasih clickbait? Dokter tidak punya masa depan. Ya terserah. Dia udah dapet izin. Jadi nanti yang tanggung jawab lo di mata dokter semua. Naren Star. Itu yang bilang itu ntar Naren Star ya guys. Jadi ingat. Jadi buat dokter-dokter rekomendasinya tolong di. Wah, ini udah baik. Jadi kayak Deddy Kobuzer. Clickbait. Iya, settingan semua nggak? Ini kayak gitu, jadi mulai nggak betah di kedokteran sampai emang ngerasa kalau ternyata jadi dokter tuh bukan tentang diri sendiri kayak gitu. Tapi ya ada pasien-pasien yang kelak kesembuhannya itu hadir lewat perantara gue. Jadi ya kalau gue nggak bisa berjuang buat diri sendiri ya gue berjuang buat mereka-mereka yang lagi sakit itu. Asik, ya Allah, tenang hati gue udah ketularan ini. Lebay banget. Aduh, tapi itu lo disetujuin gak sih sama orang tua gitu? Buat dokter? Oh, mereka yang nyuruh masuk ke dokteran. Oh, dia nyuruh? Bahkan yang ngisi SNMPTN tuh orang tua. Kalian pada pusing mikirin gue, diem aja orang tua ngisiin. Ya udahlah. Tapi ini nggak Ren, dari lu emang bener pengen jadi dokter? Setelah mengalami fase-fase setahun 2 tahun pertama, sekarang insya Allah udah benar menjadi dokter kayak gitu. Dulu sempat nggak mau, tapi ya tadi ngelihat orang-orang yang ngerasa, yang gue rasa mereka butuh gue kayak gitu. Jadi ya kadang-kadang kan kita nggak harus berjuang buat diri sendiri kayak gitu, tapi bisa berjuang buat orang lain kan. Kayak ini kayak gue di YouTube ini berjuang buat kalian semua. Apalagi kalau cewek yang nonton. Makanya jangan lupa di share ya teman-teman. Wah itu udah kewajiban. Kalau nggak di share gue blok semua subscriber gitu. Gue nggak butuh subscriber yang nggak nge-share. Galak banget. Canda. Tapi di dokter ini unik gak sih Ren? Ketika apa ya? Gue kan nggak tahu gitu ya kehidupan dokter. Terus pelajari tentang apa? Lu boleh ceritain nggak sekilas tentang kedokteran ini? Perkuliahan deh dulu, perkuliahan. Ya? Kalau kuliah mungkin satu hal yang jadi trademarknya kedokteran adalah sepintar apapun lu pasti remedial. Itu trademark kedokteran. Kayak yang akan bertahan di kedokteran tuh bukan orang-orang yang pintar. Orang-orang yang IQ-nya tinggi tuh bukan menjamin dia bakal bertahan. Yang bisa menjamin adalah orang-orang yang emang ketika dia gagal dia bakal berdiri lagi kayak gitu. Karena ya gimana ya, mau nggak mau pasti bakal remedial kayak gitu. Entah pas praktek, entah pas ujian kayak gitu. Jadi kalau kalian tipe orang-orang atau kita tipe orang-orang yang satu ujian drop langsung sedih nangis, ngurung diri di kamar ya udah itu bakal KO kayak gitu. Lembek jadi, ya. Makanya kayak gue ini yang dulu remet terus malah jadi kuat kayak gitu. Udah kebanget. Tapi di matkul manapun banyak sih remet, malah kan sampai D dan sebagainya. Cuman kalau misalkan kedokteran apa gitu yang benar-benar dipelajarin? Lo kan dokter umum ya? Apa sih Ren, gue penasaran gitu. Apakah paru-paru, hidung, apa telinga? Ya mungkin kalau misalnya mau mendefinisikan secara standar ke teman-teman yang mungkin masih awam nggak ngerti kedokteran tuh, kita belajar fisiologi, cara fungsi dari tubuh itu bekerja kayak gitu, anatomi, bagian-bagian tubuh, histologi, jaringan, tiga itu fundamentalnya aja sih. Gue dari dulu biologi tuh skip banget. Sama kan. Dulu teman biologi gue tuh pas SMA nggak pernah nggak remedial. Kecuali reproduksi.
Itu aduh. Dulu jangan-jangan kita masih pertama kali melihat. Iya. Kayak asik banget dulu ya. Aduh. Tapi gini Ren, ketika lo jadi dokter gitu ya, apa sih cobaan pas di kuliah? Apalagi lo kan anak kosan kan. Ini aja udah berapa lama lo nggak pulang COVID? Cobaan, mungkin kalau hubungannya sama pulang ya, mungkin kita waktu liburnya sangat sedikit ya. Dulu itu satu semester liburnya cuma 2 minggu, 3 minggu kayak gitu. Jadi ya itu kalau nggak remedial. Kalau remedial mungkin seminggu doang. Jadi mungkin waktu liburnya bakal berkurang. Terus hari kuliah itu penuh. Jadi tiap hari itu dari pagi sampai jam 4, bahkan kadang sampai jam 6 kayak gitu. Dan laporan praktikumnya mungkin lebih padat sih. Tapi ya gue nggak pernah mengeluhkan itu karena gue rasa nggak cuma kedokteran yang laporan dan lain-lain ya. Kayak yang lain juga banyak yang kayak gitu. Cuman mungkin yang benar-benar jadi tantangan buat anak-anak dokteran tuh mental sih bro. Karena apa ya? Lu disuruh punya mental yang akan membuat lu bisa menyelamatkan orang dari kematian kayak gitu. Itu kan mental yang harus dilatih ya. Kayak jangan sampai di depan pasien lu sepintar apapun tapi lu nggak ngerti harus ngapain, lu kagok, lu panik ya. KO itu gitu. Banyak yang terjadi kayak gitu ya. Banyak kasus-kasus malpraktek itu ya, banyak banget yang terjadi bukan gara-gara mereka nggak paham, tapi karena mereka tidak bisa mengendalikan dirinya saat situasi-situasi tertentu. Bingung, panik kan sering ya kita. Udah ngerti nih, udah belajar nih, tapi pas hari H kayak gitu, aduh kenapa? Itu biasanya kenapa? Kurang latihan? Biasanya sih mungkin gara-gara nggak tenang aja ya. Pengen terburu-buru menyelesaikan sesuatu, sok tahu padahal dia nggak ngerti. Ini sering banget, sok tahu tapi nggak ngerti sering banget. Kayak misal ada pasien datang kayak gitu, terus lu bilang dia sakit ini, itu cuma biar kelihatan keren di depan dokter-dokter muda yang lain kayak gitu. Padahal salah, obatnya kontraindikasi, pasiennya kenapa-napa, itu malah bisa kena penjara. Ini kayaknya dari hati buat apa nyindir seseorang, coba disebutkan namanya. Oh itu pengalaman lu? Lu pernah praktik? Enggak pernah juga, jadi istilahnya kayak ngasih tahu orang tapi salah aja kayak gitu. Karena waktu itu ada adik-adik sebelah gue, jadi kayak masa gue nggak tahu. Jangan kayak gitu. Tapi lu seneng nggak sih jadi dokter itu kan? Sekarang seneng sih, kayak tertantang aja. Karena dokter tuh menurut gue kayak seni sih. Ada pasien datang, bukan berarti lu langsung kasih obat A, bukan berarti dia sakit A lu kasih B, enggak. Tapi dia datang dengan A, lu pikirin dulu dia psikisnya kayak gimana, keadaannya kayak gimana, baru lu bisa kasih. Bahkan lu nggak kasih obat juga nggak apa-apa kayak gitu. Bahkan kata orang-orang terdahulu, dokter yang baik, dokter yang hebat adalah nggak ada yang ngasih obat aja bisa sembuh kayak gitu. Entah gimana caranya. Tapi jadi dokter itu berat nggak sih? Tanggung jawabnya menurut gue berat sih, moralnya ya, secara moral tuh berat. Kayak sekarang aja nih, COVID gitu ya, gue mau kemana-mana tuh mikir 2 kali gitu. Bukan gara-gara takut ketahuan gampang, gue tinggal nggak update story, tinggal pakai fake location. Sorry ya kalau ada dokter-dokter yang denger. Apa fake taksi? Lu tahu nggak? Nggak berubah lo. Berarti dia nonton juga deh, kalau tahu deh. Ya tahu kan, khusus cuy. Kalau dulu main nonton ya. Enggak pernah. Enggak apa sih. Seorang dokter bejat bernama Darren Star. Clickbait lagi, dapat clickbait. Oke, lanjut Ren. Jadi sering banget kayak walaupun yakin nggak bakal ketahuan orang-orang, cuman kayak ada beban moral aja kayak gitu. Masa gue sering nyuruh orang-orang supaya nggak kemana-mana, di rumah aja kayak gitu. Tapi gue masa kemana-mana. Jadi kayak kadang-kadang ada perasaan kayak gitu aja sih yang bikin ya moral gue jadi kayak. Kalau yang nyuruh-nyuruh nggak kemana-mana itu kayak yang dokter yang waktu itu lagi booming nggak sih? Yang ke di mana itu? Yang ke Holy. Yang kayak gini deh. Ya kita kalau kata gasan tadi kan ambil positif ya. Ambil positif, minus. Nah tapi istilahnya lu bener-bener nanti ke depan bakal jadi dokter atau kerja lain? Kalau misal jadi dokter pasti, tapi gue pengennya tuh dokter bukan buat sumber penghasilan. Jadi ya dokter buat ngabdi, tapi kalau penghasilan mungkin nanti dari bisnis, dari usaha, atau misal nanti insya Allah kalau ternyata gue dapat istilahnya influencer, jadi influencer gitu ya? Atau? Ya boleh, itu tuh nggak mesti penulis kayak gitu nih ya. Mungkin ada tempat-tempat lain bisa menghasilkan uang, pengen dari situ kayak gitu. Oh iya, nanti kita bakal bahas tentang penulisan. Tapi ini Ren, banyak emang kayak orang dokter gitu ya yang mencari duit menjadi penghasilan utama. Jadi kalau dia kayak nggak punya duit, jadi nggak mau dirawat gitu. Ada kan? Banyak cuy. Dokter itu nggak seindah kata orang tua kalian ya. Jadi mungkin dokter terlihat pekerjaan yang terpuji kayak gitu. Tapi di suatu tempat ada dokter yang memaksa pasiennya buat sesar operasinya hanya karena supaya dia bisa lulus. Padahal dia itu nggak harus disesar orangnya. Paham nggak? Ini gue baru tahu Ren. Asli mungkin clickbait. Ini mungkin lu ngebuka wawasan orang nih. Iya benar, tapi itu benar terjadi. Maksudnya gue pengen ngasih tahu aja kalau dunia dokter tuh nggak seindah yang kata orang tua kalian pasti dapat duit banyak kayak gitu, nggak. Banyak banget hal-hal yang dalam tanda kutip gue bilang aja langsung tidak terpuji ya, yang dilakukan oleh ya
gue nggak menggeneralisir tapi ada kayak gitu, dan gue nggak bakal sebutin di mana apa dan mungkin mereka apa, tapi banyak yang kayak gitu. Contohnya kayak tadi ada pasien ibu hamil kayak gitu, dia normal, literally normal, harusnya tinggal dikeluarin secara normal kayak gitu. Tapi dokter tersebut butuh istilahnya kayak semacam jumlah orang yang harus disesar supaya bisa lulus kayak gitu. Jadi dia tuh memaksa ibu tersebut buat mengambil sesar. Banyak yang kayak gitu. Nah itu cuma satu contoh doang dari banyak contoh yang ada. Dan sebenarnya kayak ini juga kayak orang yang nggak terlalu sakit tapi harus dirawat gitu ya. Iya, itu juga banyak yang kayak gitu. Tapi kalau kayak gitu mungkin biasanya lebih ke rumah sakit, bukan ke dokter. Oh, ke rumah sakit. Dokter tuh lebih ke tindakan-tindakannya. Jadi mereka memaksakan tindakan karena mereka butuh itu untuk lulus. Itu suatu hal yang sudah jadi. Terus apa lagi, Dan? Bongkar. Kita bongkar semua biar. Tapi gini, ini kan istilahnya buat buka wawasan gitu ya. Tapi kita mungkin oknum ya. Iya, oknum. Pasti oknum. Gue percaya dokter-dokter insya Allah udah disumpah ya. Dan sumpah itu menurut sebagian besar orang ya. Dan menurut gue itu ada sesuatu yang sakral gitu. Sakral banget. Jadi ya, gue masih percaya kalau mayoritas dokter masih menjaga sumpahnya. Tapi ya, nggak bisa menghindari kalau masih ada dokter-dokter yang kayak tadi. Kayak gitu. Ya mungkin apa ya, dia punya maksud dan tujuan tertentu gitu ya, yang menyalahgunakan profesinya. Tapi sebagai seorang dokter, berarti lu udah lagi dokter koas gitu ya? Iya. Dokter koas tuh apa sih, Ren? Kalau koas tuh pengertiannya ada dokter muda. Jadi kayak sebelum kamu istilahnya jadi punya nama dokter kayak gitu, ada sebuah jenjang pendidikan yang namanya profesi dokter. Oke. Itu adalah kamu magang untuk ngeliatin dokter, belajar gimana jadi dokter dengan cara ngeliatin dokter-dokter melakukan tindakan dan lain-lain kayak gitu. Dan habis itu nanti bakal ada ujiannya, baru habis itu kalian harus internship atau pengabdian. Bisa dikirim ke daerah selama 1 tahun baru dapat gelar dokter. Oke, KKN gitu. Ya kayak KKN tapi di puskesmas atau di rumah sakit di daerah kayak gitu. Oke. Berarti tapi itu dibayar nggak sih sebenarnya kalau koas? Kalau koas tuh nggak dibayar, kita bayar justru. Karena kan kita belajar ya, kayak kuliah. Kalau kuliah kita belajar di kelas, kalau koas kita belajar di rumah sakit. Tapi secara pribadi, lu pengen di Indonesia gitu, kalau koas tuh nggak dibayar atau gimana, Ren? Pengennya gua. Kalau gue pribadi sebenarnya sepakat ya, karena kita belajar gitu. Oke. Jadi emang it's okay gitu ya. It's okay. Nominal apa kena berapa, Ren? Tergantung. Kalau di UNS, gue di UNS itu ada subsidi silang. Jadi kalau orang lebih kaya ya bayar lebih banyak kayak gitu. Itu kena berapa? Kalau di preklinik paling gede 21 juta, kalau koas paling gede 7 juta. Wah, iya juga ya. Tapi emang kalau kedokteran segitu menurut gua nggak mahal banget dibanding UGM, Undip, itu jauh lebih mahal. Tapi lu ngeliat masa depan seorang dokter gitu, Ren, cerah nggak sih sebenarnya? Tergantung ya. Menurut gua dokter tuh kayak guru, teman-teman. Jadi guru tuh banyak ya. Tapi kalau guru-guru yang beda gitu ya, mereka punya keunggulan, keunikan, mereka bakal stand up gitu. Oh, jadi ada yang membedakan kayak gitu kan. Dokter itu ada yang bedain tapi nggak semua sama. Iya, benar. Jadi gitu. menurut gua tuh dokter tuh ketika dia jadi dokter umum itu biasa aja kayak gitu. Praktek di rumah sakit dibayar 2.000 per pasien sama BPJS. BPJS itu sejahat itu, teman-teman. 2.000 per 2.000 per pasien. Itu dokter umum kalau kerja di BPJS tuh kayak gitu, 2.000 per pasien. Jadi emang semurah itu, kayak mending tukang parkir. Itu aja udah kena resiko malpraktek, resiko lain-lain. Itu kalau dia buka praktek BPJS cuma kayak gitu. Tapi makanya kalau misalnya pengen jadi dokter yang beda, jangan jadi dokter umum, minimal spesialis. Ya anggap aja 5.000 lah. Jahat-jahat dikit. Mau 5.000, 10.000, 50.000 juga nggak manusia. Tetap aja murah kan? Bener, tapi emang itu kenyataannya. Apalagi sistem BPJS sekarang, teman-teman tahu sendiri, sangat-sangat kacau kan. Dan BPJS itu udah banyak nggak mau bayar. Padahal salah satu penghasilan dokter hasil dari situ, dari BPJS. Kecuali kalau dokter itu buka praktek sendiri juga, atau punya bisnis penelitian lainnya, atau mereka kerja di nyambi di GRI atau apapun, ya itu beda. Tapi kalau di BPJS pemerintah yang ngurus itu 2.000 atau maksimal 5.000 lah per pasien. Padahal gaji direksi BPJS orang-orangnya gede banget, berapa ratus juta. Tapi beda banget ketika sudah masuk ke spesialis. Nah itu udah kayak bumi dan langit lah bedanya. Jadi emang kalau pengen jadi dokter jangan umum, beneran jangan umum jadi tukang parkir. Gue bilang aja langsung, kalau pengen jadi dokter umum mending jadi tukang parkir. Ini kata-kata dari dosen gue yang beliau bilang kayak gitu. Gak apa, ini kan apa ya, gini loh. Kalau di konten gue kan emang sensitif kan. Gitu. Tapi emang buat ngebuka wawasan. Jadi orang yang ini pasti bisa berpikir. Jadi nggak baperan gimana terus. Enaknya tukang parkir itu nggak ada resiko malpraktek. Dokter umum ada resiko malpraktek. Jadi mending bayarannya sama, mending lu jadi tukang parkir. Nggak bakal ditangkep. Kecuali kalau mintanya kebanyakan tukang parkir. Mangkak dong. Sekarang tukang parkir banyak yang rese ya. Parkir bentar ditagih 10.000. Ada asal. Tapi kalau dari lu sendiri kan tadi bilang bukan jadi mata pencarian gitu ya.
pengen gue ya. Kalau misalnya mayoritas masih jadi mata pencaharian, karena nggak tahu ya, teman-teman gue tuh menganggapnya kayak dokter tuh berat gitu, jadi fokus mereka cuman kayak situ doang, kayak gitu, nggak sempet buat bisnis, nggak sempet buat yang lain-lain kayak gitu. Tapi gue nggak ngerasa kayak gitu dan gue nggak pengen kayak gitu.